Kepada yang terhormat Pak Joko Widodo, Presiden ke-7 RI, mohon tidak mencari muka pada isu Undang-Undang KPK yang nyata-nyata dirubah pada masa beliau, yaitu tahun 2019. Saya mendapatkan informasi dari bocoran-bocoran di legislatif atau DPR bahwa rencana itu sudah agak lama sebenarnya Undang-Undang KPK mau diamputasi. Tapi DPR sebagian membocorkan kepada saya bahwa belum berani karena belum dapat lampu hijau dari istana. Nah, pada tahun 2018 itu sudah mulai ada lampu hijau, maka DPR berani melakukan pembahasan dengan super kilat. Bahkan pengambilan keputusannya pun dengan cara aklamasi yang dipaksakan. Padahal itu harusnya voting karena ada 2 fraksi yang tidak setuju. Nah, karena prosesnya itu di DPR tetap harus bersama eksekutif, bersama pemerintah pembahasannya. Jika Pak Jokowi tidak setuju, mestinya ada 2 hal yang bisa dilakukan waktu itu. Tidak mengirimkan perwakilan pemerintah untuk membahas bersama DPR. Tapi nyatanya kan dikirim putusan untuk membahas bersama DPR, artinya pemerintah setuju. Jadi jangan kemudian sekarang membalik bahwa tidak setuju dengan bukti tidak tanda tangan. Loh, tidak tanda tangan itu kan juga konsekuensinya 30 hari langsung sah dan diundangkan di dalam lembaran negara dan berlaku gitu loh. Jadi ya kalau sekarang ngomong bahwa tidak tanda tangan itu ya sekali lagi saya mengatakan itu adalah cari muka supaya rakyat seakan-akan terperdaya gitu. Tapi saya kan masih ingat betul gitu loh. Dan konsekuensi berikutnya Pak Jokowi itu bagian dari setuju ketika tes wawasan kebangsaan bagi pegawai-pegawai KPK. Sudah banyak yang menolak dan segala macam, tapi nyatanya setuju. Buktinya apa? Ya lembaga-lembaga di bawahnya setuju, Menkan RB, terus BKN itu ya setuju juga melakukan tes itu, termasuk lembaga-lembaga yang lain itu melakukan tes sebenarnya yang hanya untuk menyingkirkan orang-orang hebat yang selama ini menggawangi KPK seperti Novel Baswedan, Harun Ar-Rasyid dan kawan-kawan. Itu loh, membiarkan mereka tersingkir gitu. Dan saya meyakininya ya disetujui juga gitu loh. Karena mereka ini beberapa lembaga dan itu juga termasuk diorkestrasi oleh Pak Firly Bahuri waktu Ketua KPK. Jadi saya yakin penyingkiran ini diketahui atau tidaknya dibiarkan oleh Pak Jokowi. Gitu. Jadi ini sesuatu yang kalau sekarang mengatakan setuju dikembalikan, lah ngapain dulu dirubah? Beliau harus tahu bahwa perubahan Undang-Undang KPK itu daya rusaknya sangat hebat. Indeks persepsi anti korupsi kita itu kan sangat jatuh terus di bawah 40 setelah undang-undang itu dirubah. 37, 34, kembali lagi 34. Ya, kayak gitu itu kan ini daya rusaknya perubahan undang-undang KPK yang disetujui zaman Pak Jokowi. Diinisiasi zaman Pak Jokowi gitu. Meskipun tidak tanda tangan sekali lagi kan itu hanya suatu yang seperti membodohi kita semua gitu loh. Jadi kalau memang sekarang ini mau memperbaiki keadaan, ya dikembalikan pada undang-undang lama. Dan Pak Jokowi harus memberitahukan kepada Pak Prabowo gitu bahwa itu sebaiknya dikembalikan undang-undang lama dalam bentuk perpu aja, peraturan pemerintah mengganti undang-undang, sehingga kembali ke undang-undang yang lama begitu. Karena dulu Pak SBY juga pernah memperpukan, membuat perpu untuk pengembalian sistem pilkada langsung. Dari tadinya setujui DPR RI tidak langsung, kemudian karena rame-rame membuat perpu yang mengembalikan ke undang-undang lama. Nah sekarang Pak Prabowo mestinya langsung menetapkan perpu peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk mengembalikan kepada undang-undang KPK yang lama. Sederhana. Kalau toh nanti berkaitan dengan pegawai, ya toh sudah jadi SN udah, dan kembalikan tes wawasan kebangsaan itu dianggap tidak ada, nyatanya salah, sudah dipersoalkan di mana-mana, ombudsman juga bahwa itu salah, maka harus dikembalikan lagi 57 orang itu atau siapapun yang dari 57 itu dikembalikan kepada KPK.
untuk kembali menjadi penyidik KPK, Novel Baswedan, Yudi Purnomo, dan kawan-kawannya dikembalikan. Berikutnya adalah untuk memperbaiki pemberantasan korupsi kita dengan cara mengesahkan undang-undang perampasan aset. Kalau DPR juga nggak jelas-jelas juga, maka Pak Prabowo harus menyatakan Perpu juga, peraturan pemerintah mengganti undang-undang untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset. Jadi hanya dengan itu bahwa pemberantasan korupsi kita bagus. Tidak cukup dengan mengembalikan undang-undang KPK lama, tapi juga harus dibarengi pengesahan undang-undang perampasan aset. Karena kalau koruptor ini tidak dimiskinkan, tidak akan takut gitu. Maka tata kelola pemerintahan kita akan tidak pernah baik dan banyak kemungkinan banyak celah untuk korupsi lagi gitu. Masih. Kepada yang terhormat Pak Joko Widodo, Presiden ke-7 RI, mohon tidak mencari muka pada isu Undang-Undang KPK yang nyata-nyata dirubah pada masa beliau, yaitu tahun 2019. Saya mendapatkan informasi dari bocoran-bocoran di legislatif atau DPR bahwa rencana itu sudah agak lama sebenarnya Undang-Undang KPK mau diamputasi. Tapi DPR sebagian membocorkan kepada saya bahwa belum berani karena belum dapat lampu hijau dari istana. Nah, pada tahun 2018 itu sudah mulai ada lampu hijau, maka DPR berani melakukan pembahasan dengan super kilat. Bahkan pengambilan keputusannya pun dengan cara aklamasi yang dipaksakan. Padahal itu harusnya voting karena ada 2 fraksi yang tidak setuju. Nah, karena prosesnya itu di DPR tetap harus bersama eksekutif, bersama pemerintah pembahasannya. Jika Pak Jokowi tidak setuju, mestinya ada 2 hal yang bisa dilakukan waktu itu. Tidak mengirimkan perwakilan pemerintah untuk membahas bersama DPR. Tapi nyatanya kan dikirim putusan untuk membahas bersama DPR. Artinya pemerintah setuju. Jadi jangan kemudian sekarang membalik bahwa tidak setuju dengan bukti tidak tanda tangan. Loh, tidak tanda tangan itu kan juga konsekuensinya 30 hari langsung sah dan diundangkan di dalam lembaran negara dan berlaku gitu loh. Jadi ya kalau sekarang ngomong bahwa tidak tanda tangan itu ya sekali lagi saya mengatakan itu adalah cari muka supaya rakyat seakan-akan terperdaya gitu. Tapi saya kan masih ingat betul gitu loh. Dan konsekuensi berikutnya Pak Jokowi itu bagian dari setuju ketika tes wawasan kebangsaan bagi pegawai-pegawai KPK. Sudah banyak yang menolak dan segala macam, tapi nyatanya setuju. Buktinya apa? Ya lembaga-lembaga di bawahnya setuju, Menkan RB, terus BKN, itu ya setuju juga melakukan tes itu. Termasuk lembaga-lembaga yang lain, itu melakukan tes sebenarnya yang hanya untuk menyingkirkan orang-orang hebat yang selama ini menggawangi KPK, seperti Novel Baswedan, Harun Ar-Rasyid, dan kawan-kawan. Itu loh, membiarkan mereka tersingkir gitu. Dan saya meyakininya ya disetujui juga gitu loh.